Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah kita baik-baik pada hari ini. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, mari kita sama-sama ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat bersama-sama mengikuti kegiatan pembelajaran walau hanya melalui dunia maya atau disebut dengan daring dalam jaringan. Baik, untuk pelajaran IPA kelas 9 akan dimulai dengan materi yaitu pada bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Mungkin kalian bertanya-tanya apa yang disebut dengan reproduksi. Ya. Itu reproduksi adalah berkaitan dengan perkembangan pada manusia. Baik, pada pertemuan ini atau melalui kegiatan belajar ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang pembelahan sel. Adik-adik pasti bertanya-tanya mengapa kita tidak belajar sistem reproduksi pada manusia, tetapi pada hari ini kita malah membahas tentang pembelahan sel. Baik, jadi adik-adik, untuk mempelajari sistem reproduksi pada manusia, itu terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pembelahan sel. Ada beberapa pertanyaan ini. Bagaimanakah kamu bisa ada di dunia ini? Berapa lama kamu ada dalam kandungan ibu? Dari mana kamu mendapatkan makanan selama dalam kandungan? Kamu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas? Oleh karena itu, ayo kita pelajari bab ini bersama-sama dengan penuh semangat. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita sebelum mempelajari sistem reproduksi, maka kita harus pahami dulu tentang pembelahan sel ini. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Akan tetapi karena sel tersebut mengalami pembelahan, maka jumlah sel manusia pada saat dewasa sekitar 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Yang pertama, ada 3 alasan mengapa sel itu mengalami pembelahan. Yaitu, yang pertama adalah pertumbuhan, ya. Yang kedua, perbaikan. Yang ketiga adalah reproduksi. Coba adik-adik perhatikan gambar samping ini. Untuk menjadi organisme makhluk hidup, ya, seperti manusia, itu diawali dari sel, ya. Ini ada sel ini. Dari sel dia membelah, membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk organisme, organisme membentuk individu, ya. Nah, kita akan membahas tentang pembelahan sel, ya. Pembelahan sel. Nah, berikut ini akan dijelaskan masing-masing alasan pentingnya sel mengalami pembelahan. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena
sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Pada pembelahan sel itu terjadi ada yang disebut dengan pembelahan mitosis, ya. Ada juga yang disebut dengan pembelahan meiosis. Nah, apa perbedaan pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang hanya menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter sama dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Dan fase tahapannya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, di sini sel yang di atas ini adalah sel yang sebelum membelah. Nah, ketika dia akan membelah, itu akan mengalami apa yang disebut dengan membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, ini disebut dengan tahap profase. Ya. Kromosom ini yang berwarna ungu, ya. Kemudian masuk pada apa yang disebut dengan metafase, ya. Nah, kromosomnya yang berwarna ungu itu akan berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian masuk pada anafase. Adik-adik, anafase ini kromosom ini akan memisah, ya. Akan memisah dari pasangannya dan menuju kutub yang berlawanan, ya. Ada yang ke arah kanan, ada juga yang ke arah kiri. Kemudian fase telofase, nah ini akan membentuk dua sel anakan, ya. Telofase membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai meregang. Lihat anak-anak, nih, yang tadinya hanya 1 sel dia membelah menjadi 2 sel. Dan kromosom yang ada di 2 sel anakan ini itu jumlahnya sama dengan ya pada sel yang pertama ini, ya. Jadi jumlahnya sama 2N, ya, atau sepasang, ya. Ini disebut dengan pembelahan mitosis. Yang berikut adalah pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N yang berasal dari sel induk yang diploid. Jadi bisa paham kan? Coba lihat. Nah, kalau pembelahan meiosis itu dari 1 sel dia akan membelah menjadi 4. Ya. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berbeda dengan pembelahan pada mitosis. Kalau mitosis hanya membelah jadi 2, ini menjadi 4. Loh, kenapa bisa jadi 4? Itu karena ada beberapa tingkat tahapan, ya, yang dilewati oleh sel ini akan membelah, ya. Coba lihat di sini. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan pada meiosis 1 yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tahapan pembelahan pada meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Coba lihat. Jadi pada pembelahan meiosis itu
ada 2 tingkat pembelahan. Dia berkelanjutan. Nah, tadinya hanya satu, satu sel anakan. Nah, ini pada tahap profase 1. Kemudian metafase 2. Kemudian anafase 1, telofase 1. Nah, pada telofase 1 ini akan membelah lagi. Ya. Yang dua sel anakan pada telofase 1, 2 sel anakan ini akan membelah lagi. Nah, pada pembelahan yang berikutnya ini namanya profase 2. Ya. Kemudian akan mengalami metafase 2, anafase 2, dan terakhir telofase 2. Nah, 2 sel anakan tadi ini akan membelah lagi menjadi 4. Ya. Nah, inilah apa yang disebut dengan pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini hanya terjadi pada sel-sel kelamin yang berfungsi menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Sementara untuk pembelahan mitosis itu hanya terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup. Baik, itulah perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, ya. Dan di akhir dari materi ini ada tugas individu yang harus kalian jawab. Ada 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis? Kemudian pembelahan meiosis. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan secara singkat tahapan-tahapan yang terjadi pada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dan yang ketiga, mengapa pembelahan sel bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup sangat penting. Nah, ketiga pertanyaan ini silakan kalian jawab. Kemudian jawabannya silakan kalian kirimkan ke email yang telah share berikan sebelumnya. Oke. Mungkin kalau ada tanggapan atau pertanyaan silakan kalian kirimkan lewat WA grup ini. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu apa? Astaganya dah.